Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan Bembeng Channel. Kali ini kita akan merangkum kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dari hasil rangkuman versi Bembeng Channel, ada 4 kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga sekarang belum tuntas, masih menjadi misteri. Apa-apa aja kasus pelanggaran HAM tersebut? Ayo kita simak dan saksikan. Tapi sebelum lanjut untuk menonton video ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan. Terima kasih sahabat YouTube. Silakan simak. 1. Misteri pemerkosaan Sum Kuning. Kasus perkosaan yang menggegerkan publik muncul di awal Orde Baru. Pelakunya diduga anak pejabat. 21 September 1970, Sumarijem diculik ketika melintas di timur asrama polisi Patuk, Yogyakarta. Pemuda-pemuda gondrong dengan mobil yang tiba-tiba hampir menyerempet dan berhenti di dekatnya menarik paksanya masuk ke mobil. Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Setelah diperkosa, gerombolan pemuda membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates, Purworejo, daerah Gamping. Seminggu setelah Sumarijem jadi korban, 28 September 1970, tersiar kabar bahwa penculik dan pemerkosa Sum akan diarak. Namun, tak ada yang diarak hari itu. Semua pelaku ternyata belum tertangkap. Masyarakat sudah menduga-duga siapakah para pelaku sebenarnya, anak-anak orang terkemuka di Jogja. Apa yang terjadi setelahnya? Tak ada penangkapan para pelaku. Justru Sumarijem yang ditahan polisi setelah keluar dari rumah sakit. Masyarakat pun protes dan terpaksa Sumarijem dibebaskan dari tahanan. Kasusnya jadi semakin rumit. Hasil visum dokter menyebut adanya pendarahan alat kelamin, selaput darah, sobek dan luka di paha kanan kiri seolah tak lagi penting. Dalam posisi tersudut, Sumarijem bercerita kepada Slamet Jabarudi, wartawan pelopor di Yogyakarta. Ia mengisahkan geraknya dibatasi dan diancam akan disetrum. Bahkan muncul tuduhan konyol Sumarijem adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia Gerwani yang identik dengan PKI. Ketika kasus Sum Kuning terjadi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri dijabat Hugeng Imam Santoso. Hugeng berusaha dengan serius membongkar kasus ini. Pada Januari 1971, ia bahkan membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksa Sum Kuning. Ketua tim itu adalah Kadapol 9 Jawa Tengah Suwarjiono. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Salah satunya Paku Alam 8 yang juga menjabat sebagai wakil gubernur DIY. Hingga kini, siapa para pemerkosa itu tidak pernah terungkap dengan terang benderang. 2. Misteri hilangnya 13 aktivis 1998. "21 tahun yang lalu, tepatnya pada Februari hingga April 1998, puluhan aktivis mahasiswa hilang satu persatu. Sebagian dari mereka kembali, sebagian yang lain tidak ditemukan hingga hari ini, alias hilang. Peristiwa hilangnya aktivis mahasiswa yang kemudian disebut sebagai insiden penghilangan dan penculikan paksa tersebut terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat 2 agenda politik besar yang sedang digelar di tanah air, yakni pemilihan umum 1997 dan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Maret 1998.
Siapa calon terkuat Presiden RI saat itu? Soeharto tentu saja. Untuk mengingat kembali nama-nama mereka dalam rangka peringatan Hari Orang Hilang Sedunia yang jatuh pada 30 Agustus. Berikut nama-nama yang Bembeng Channel himpun dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. 9 aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta 4 Februari 1998. 2. Haryanto Taslam. 3. Pius Lustri Lanang, diculik di Panpan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 2 Februari 1998. 4. Faisal Reza, diculik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah konferensi pers KNPD di YLBHI Jakarta 12 Maret 1998. 5. Raharjo Waluyo Jati, diculik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah konferensi pers KNPD di YLBHI Jakarta 12 Maret 1998. 6. Nezar Patria, diculik di Rumah Susun Klender 13 Maret 1998. 7. Aan Rusdianto, diculik di Rumah Susun Klender 13 Maret 1998. 8. Mugianto, diculik di Rumah Susun Klender 13 Maret 1998. 9. Andi Arif, diculik di Lampung 28 Maret 1998. Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Sedangkan Sedangkan 13 aktivis mahasiswa yang hilang: 1. Petrus Bima Anugrah, mahasiswa Universitas Erlangga dan STF Dri Yakara. Aktivis Smith hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998. Hermawan Hendrawan, mahasiswa Universitas Erlangga, hilang setelah konferensi pers KNPD di LBHI Jakarta 12 Maret 1998. Suyat, aktivis Smith, dia hilang di Solo pada 12 Februari 1998. Wiji Tukul, penyair aktivis Jaker, dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998. Yan Nafri, sopir pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Sony, supir teman Yani Alfri, pendukung PDI Megawati, hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Dedi Hamdun, pengusaha aktif di P3 dan dalam kampanye 1997 Mega Bintang, hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Noval Al-Katiri, pengusaha teman Dedi Hamdun, aktivis P3, dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Ismail, sopir Dedi Hamdun, hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Ucok Mundandar Sihaan, mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Hendra Hambali, siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta 15 Mei 1998. Yadin Muhyiddin, alumnus sekolah pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998. Abdun Nasir, kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta. Dalam penculikan tersebut,
Leonardus Nugroho alias Gilang, seorang aktivis yang berprofesi sebagai pengamen jalanan dan sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa di Yogyakarta dan Solo, akhirnya ditemukan di Magetan, Jawa Timur dalam keadaan tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Dari daftar di atas, masih ada satu aktivis yang tercatat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM yang juga masih hilang, bernama Abdul Nasir. Ia hilang pada 14 Mei 1998 dan terakhir terlihat di Karawaci, Tangerang. Tiga, misteri dan rekayasa kasus pembunuhan Dice. Terbunuhnya Dice pada September 1986 bikin gempar. Gosip panas juga beredar di balik kasus ini. Sebuah Honda Accord putih berhenti di tepi jalan Dupa Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 22.00 WIB tanggal 8 September 1986. Dari mobil bernomor B1911 itu terbujur seorang perempuan. Tubuhnya telah membeku. 5 luka tembakan senjata api bersarang di tubuhnya, di belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan di punggung kanan. Tulis Dr. Abdul Munim Idris SPF yang ikut mengotopsi jenazah dalam bukunya bertajuk Indonesia X-File, mengungkap fakta dari kematian Bung Karno sampai kematian Munir. Perempuan itu adalah Dice Budiarsi, seorang model kondang asal Bandung. Pak D jadi kambing hitam. Kematian Dice jadi berita besar. Tampil sebagai tersangka pembunuhan adalah seseorang yang biasa dipanggil Pak D. Nama aslinya Muhammad Sirajuddin, bekas pembantu Letnan 1 Peltu di ketentaraan. Menurut skenario polisi, Pak D yang juga kena tuduh membunuh Endang Sukitri di Depok menghabisi Dice karena perkara uang. Konon kata polisi, Pak D adalah dukun yang bisa menggandakan uang. Merasa dirinya tak membunuh Dice, Pak D membantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak D mengaku apa yang tercantum di BAP yang menyebut dia membunuh itu tak lain karena tak tahan disiksa. Dalam kasus Dice terjadi tarik-menarik dua kepentingan antara Polda Jakarta Raya dengan Polda Jawa Barat. Aku Munim Idris. Seharusnya diselesaikan kasus pertama ini, kasus Endang Sukitri, baru yang kedua kasus Dice. Ternyata tidak demikian. Munim Idris yang mendapati mayat Endang di Depok mendapat luka yang tidak sesuai dengan hantaman kekerasan tumpul, mengaku pernah dipanggil ke Kejaksaan Negeri Bogor. Di situ Munim dibisiki ada koordinasi dok. Ada pesan agar misi kita harus sukses, kalau tidak sukses kita berantakan. Pengadilan lalu memutus Muhammad Sirajuddin bersalah dan memvonisnya hukuman seumur hidup. Usaha bandingnya sia-sia, tapi dia terus berkeras bahwa dirinya tidak bersalah, bahkan setelah dibebaskan ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa. Pak D pun mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya. Dia bukan ingin kebebasan lagi, toh dia sudah belasan tahun menjalani penahanan. Dia merasa nama baiknya harus dibersihkan, mumpung Soeharto sudah lengser. Pak D cukup mengenal Dice Budiarsi, bahkan seperti keluarga sendiri. Kalau ada apa-apa, dia selalu cerita ke saya. Aku Pak D, seperti dikutip Tempo. Ketika pembunuhan Dice terjadi, Pak D sedang berada di Jalan Haji Hussein, Susukan, Pasar Rebo. Menurut pengacara Pak D, Andar Situmorang, jarak Susukan ke Jalan Dupa tidak mungkin ditempuh dalam waktu 1 jam karena Cililitan selalu macet dari dulu. Desas-desus panas Dice Budiarsi adalah perempuan bersuami. Suaminya bernama Budi Mulyono yang saat ini tengah mengalami kelumpuhan. Dari segi materi anak itu, Dice sudah berkecukupan. Mobil punya 2, rumah mentereng kayak istana. Ya mungkin soal kepuasan seks saja. Tapi saya bilang ke dia itu semua dosa, ujar Pak D seperti dimuat koran Tempo 27 Februari 2002. Rumor yang beredar setelah pembunuhan adalah Dice punya main dengan beberapa orang berduit di republik ini. Sebetulnya pacar tetap Dice itu Marskal Suwoto Sukendar pensiunan Kesau. Tapi dari cerita Dice ke saya, dia juga suka main dengan Indra Rukmana dan Sweet Cat Mono, lanjut Pak D kepada koran Tempo. Ada desas-desus yang menyebut meski dia jadi kekasih sang Marskal, Dice diumpankan ke pengusaha-pengusaha itu. Gosip lain yang tak kalah panas adalah Dice sedang bunting. Dia dihamili oleh salah satu pengusaha yang main dengannya, dan istri pengusaha itu digosipkan ngamuk berat.
Rumor lain menyebut ada istri pembesar yang menyewa pembunuh untuk menghabis DC. Indra Rukmana yang dimaksud adalah seorang pengusaha yang merupakan suami Siti Hardianti alias Tutut Suwarto. Indra merupakan putra Edi Kuara, salah satu pengusaha konstruksi penting di awal Orde Baru. Sementara Suit Katmono juga pengusaha masih terhitung keluarga daripada Suwarto. Suit Katmono adalah rekan bisnis penting Lim Siolong di awal pemerintahan Presiden RI kedua itu. Suwoto Sukendar, Kepala Staf Angkatan Udara periode 1969 hingga 1973. Pada 1980 sudah jadi pengusaha di bidang penerbangan. Dia pimpinan PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Singgar Mulia. Setelah pensiun dari militer, dia pernah juga menjadi Ketua Kamar Dagang Industri sebagai Ketua Kadin. Suwoto Sukendar sempat melakukan kunjungan dagang ke Republik Rakyat Tiongkok RRT pada 1978 setelah hubungan RI-RRT terhenti sejak 1967. Menurut penuturan Pak D, beberapa hari sebelum kematian model asal Bandung itu, DC sempat bercerita bahwa dirinya bertengkar dengan Suwoto Sukendar di rumah kontrakannya di Jalan Tumaritis, Kebayoran pada 4 September. Marskal itu katanya cemburu dan melarang DC ikut show di Hotel Borobudur. Meski begitu, Pak D menegaskan, saya tidak berkesimpulan Sukendar yang nembak. Nggak berani saya. Itu bisa jadi fitnah, dosa. Empat, pembunuhan wartawan Udin. Pembunuhan wartawan Udin adalah bukti keberingasan Orde Baru. Karena tulisan Udin dibunuh, kasusnya tak pernah diusut tuntas. Cermin betapa bobroknya Orde Baru. Malam itu 13 Agustus 1996, selepas menyelesaikan pekerjaannya, Udin bergegas pulang. Jam menunjukkan pukul 21.30 WIB. Raut wajahnya nampak tegang dan gelisah ketika menghidupkan sepeda motornya, Honda Tiger 2000 berwarna merah hati. Nasib buruk tak dinyana menimpa Udin. Tak lama setelah menginjakkan kaki di rumah, Udin diserang pria tak dikenal. Ia dipukul, kepalanya dihantam dan perutnya disodok dengan besi. Udin pun terluka parah serta tak sadarkan diri. Ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Jebugan Bantul sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta untuk menjalani perawatan intensif. 3 hari kemudian pihak Rumah Sakit Bethesda memberi kabar nyawa Udin tak tertolong. Upaya operasi nyatanya tak mampu menghentikan pendarahan hebat di kepalanya. Meninggalnya Udin adalah gambaran betapa brutalnya rezim Orde Baru yang tak menghargai nyawa manusia. Udin tewas tanpa tahu siapa yang membunuhnya dan apa motif di belakangnya. Melawan tiran, Mas Udin selalu bilang kalau memang ada kesalahan ya harus diberitakan sesuai fakta. Memang begitu kerjanya wartawan, kata Marsiem istri Udin kepada Rappler Indonesia 2015 silam. Saya khawatir kalau ada orang-orang yang tidak senang nanti harus melakukan sesuatu bagaimana. Udin yang punya nama lengkap Fuad Muhammad Syafruddin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta Bernas. Semasa bekerja sebagai wartawan, Udin sudah banyak menulis laporan yang membuat telinga penguasa panas. Sebelum tewas, Udin disibukkan dengan agenda peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996-2001. Ia mengikuti tiap perkembangan informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu dianggap alot dan rumit. Pasalnya terdapat 3 calon yang maju dan semuanya berlatar belakang militer. 1 calon yang mencolok ialah sang petahana Sri Roso Sudarmo. Keikutsertaan Sri Roso dalam kontestasi pilkada cukup mengejutkan. Pasalnya menurut pemberitahuan dari Danrem 072 Pamungkas Kolonel Infantri Abdul Rahman Gafar, Sri Roso bakal dipindah tugaskan ke daerah lain. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sri Roso turut serta dalam pertarungan menuju kursi kekuasaan. Masuknya Sri Roso ke gelanggang membuka jalan bagi Udin untuk membongkar borok-borok pemerintahannya. Selama memegang kendali pemerintahan, Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN. Maka jadilah laporan-laporan yang sangat kritik macam 3 kolonel ramaikan bursa calon Bupati Bantul.
soal pencalonan Bupati Bantul, banyak invisible hand pengaruhi pencalonan. Di desa Karangtengah Imogiri, dana IDT hanya diberikan separuh, hingga isak tangis warnai pengosongan Parangtritis. Tak cuma menyerang Suroso, laporan Udin juga menampar Orde Baru yang kala itu telah berada di senjakala kuasanya. Yang paling bikin gempar tentu laporan Udin soal surat kaleng yang isinya menuturkan ada seseorang calon bupati yang diduga kuat bakal memberikan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Yayasan Darmais milik Soeharto. Walaupun tidak dijelaskan siapa calon yang dimaksud, belakangan jelas bahwa sosok tersebut adalah Sri Roso. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya surat pernyataan bersegel yang ditulis dan ditandatangani oleh Sri Roso. Surat tersebut menjelaskan bahwa Sri Roso setuju membantu pendanaan Yayasan Darmais apabila terpilih sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001. Dengan segala laporan yang ditulisnya, Udin bukannya tanpa kekhawatiran. Ia sadar sedang melawan tiran. Berkali-kali ia diikuti orang tak dikenal dan gerak-geriknya sering diawasi. Namun rasa takut tak menghentikan niatnya untuk menulis dan menyebarkan kebenaran. Keberanian itu pula yang menuntunnya pada laporan terakhir tentang dugaan kasus korupsi pembangunan jalan. Tulisan yang kelak diberi judul Proyek Jalan 2 km hanya digarap 1,2 km tersebut terbit sehari sebelum Udin meninggal. Isi laporannya membelejeti kejanggalan proyek peningkatan jalan di ruas Taman Tirto Pangkolan Kasihan Bantul. Kasus Udin menemui jalan buntu. Polisi dinilai tak bekerja maksimal dalam mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Beberapa rekan Udin pun akhirnya membuat tim investigasi pencari fakta. Dari sejumlah penyelidikan, tim menyimpulkan bahwa tewasnya Udin tak bisa dilepaskan dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalang dibalik pembunuhan Udin mengerucut pada satu nama, Sri Roso. Tentu Sri Roso menolak hasil penyidikan itu. Seminggu setelah kematian Udin, Sri Roso menggelar konferensi pers dan menyatakan sama sekali tak terlibat dalam pembunuhan Udin. Pernyataan Sri Roso juga dipertegas kepolisian diwakili Kapolres Bantul Letnan Kolonel Polisi Adi Subardan. Polisi mengatakan kasus Udin tak punya dalang dan pembunuhnya akan ditangkap dalam kurun waktu 3 hari. Polisi memang menangkap pelaku pembunuhan Udin. Ia bernama Dwi Sumaji alias Iwi yang bekerja sebagai sopir di perusahaan iklan. Masalahnya, Iwi bukanlah pelaku sebenarnya. Ia hanyalah tumbal kepolisian. Dalam persidangan tertanggal 5 Agustus 1997, Iwi dipaksa mengaku bahwa ia membunuh Udin. Iwi terpaksa mengaku di bawah ancaman dan pengaruh alkohol yang disuplai serma polisi Edi Wuryanto alias Prengki, Kanit Serse Polres Bantul. Iwi dijadikan tumbal untuk melindungi kepentingan bisnis politik serta nama baik Sri Roso. November 1997, pengadilan memvonis bebas Iwi. Majelis hakim berpendapat tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Iwi adalah pelaku pembunuhan Udin. Penangkapan Iwi adalah satu dari sekian keganjilan pengusutan kasus Udin. Sebelumnya muncul pengakuan Tri Sumaryani yang menyatakan diiming-imingi sejumlah uang oleh oknum tertentu jika bersedia berkata pada publik dan persidangan bahwa ia berselingkuh dengan Udin. Perselingkuhan tersebut menurut Tri Sumaryani membuat suaminya murka dan akhirnya membunuh Udin. Belum lagi masalah barang bukti yang dihilangkan. Lagi-lagi yang bertanggung jawab ialah Edi Wuryanto. Edi diketahui telah melarung sampel darah serta mengambil buku catatan milik Udin. Alasannya, kata Edi, demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Edi digugat oleh Marsiem istri Udin pada April 1997. Majelis hakim menyatakan Edi bersalah dan dianggap melakukan tindakan melanggar hukum. Namun Edi hanya dimutasi ke Mabes Polri, alih-alih dijerat hukuman. Belum ada tanda-tanda kasus Udin bakal diselesaikan secara tuntas kendati telah berlalu 2 dekade. Aparat masih belum bisa mengungkap siapa dalang yang membunuh Udin dan apa motif yang dibawanya. Sri Roso memang dicokok polisi, namun bukan karena terlibat dalam pembunuhan Udin, melainkan gara-gara kasus suap kepada Yayasan Darmais.